Halo pemirsa, apa kabar? Sorotan Dunia hadir menemani Anda dengan beragam informasi peristiwa dan isu global dari berbagai belahan dunia. Bersama saya Deo Manik, inilah Sorotan Dunia selengkapnya. Pemirsa, informasi kita awali dari pencarian terhadap jenazah Ranji Fili, sandera terakhir Israel di jalur Gaza, kembali dilakukan setelah sempat terhenti akibat cuaca buruk. Israel menyatakan fase kedua gencatan senjata tidak akan dimulai sebelum jenazah tersebut ditemukan sesuai kesepakatan yang berlaku. Operasi pencarian terhadap jenazah Ranfili, sandera terakhir Israel di jalur Gaza, kembali dilanjutkan. Rekaman yang diambil pada hari Rabu 7 Januari 2026 menunjukkan tim Palang Merah, anggota Hamas, dan Komite Mesir bersama peralatan teknik meninggalkan lingkungan Zaitun setelah sehari penuh melakukan operasi pencarian. Pejabat Hamas kepada media lokal menyebutkan pencarian dilanjutkan kembali setelah jeda 2 pekan yang disebabkan kondisi cuaca buruk. Ranfili, seorang perwira kepolisian Israel, tewas dalam pertempuran pada 7 Oktober 2023. Israel menegaskan fase kedua kesepakatan gencatan senjata tidak dapat dimulai sebelum jenazah Fili ditemukan. Dalam fase pertama gencatan senjata antara Hamas dan Israel yang berlaku sejak 10 Oktober, Hamas berjanji mengembalikan seluruh 48 sandera. Hingga saat ini, 20 sandera hidup telah diserahkan, serta 27 jenazah telah dikembalikan. Sebagai imbalannya, Israel membebaskan sekitar 2.000 tahanan Palestina dari penjara dan mengembalikan ratusan jenazah warga Palestina ke jalur Gaza. Penyerahan jenazah terakhir diharapkan menjadi pintu masuk menuju fase kedua rencana Trump. Fase ini mencantumkan pelucutan senjata faksi Palestina, terutama Hamas, meski kedua pihak masih berbeda pandangan terkait implementasinya. Selain itu, rencana tersebut juga mencakup pembentukan administrasi Gaza yang bersifat teknokratik, pembentukan Dewan Perdamaian yang dipimpin Donald Trump, serta penempatan pasukan stabilisasi internasional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Kolombia Gustavo Petro terlibat konfrontasi terbuka dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro oleh Amerika Serikat. Sikap keras Petro terhadap Washington kini menempatkan Kolombia, sekutu utama Amerika Serikat di Amerika Latin, dalam posisi serba sulit. Petro menyebut aksi Amerika Serikat terhadap Venezuela sebagai pelanggaran kedaulatan Amerika Latin, bahkan menyamakannya dengan kejahatan perang dan serangan mematikan di Eropa pada era Nazi. Bahasa keras ini menjadikan Petro sebagai salah satu pemimpin dunia yang paling vokal mengecam pemerintahan Trump. Selama 30 tahun terakhir, Kolombia dan Amerika Serikat menjalin kerjasama erat dalam perang melawan narkotika, kelompok pemberontak, dan pembangunan ekonomi pedesaan. Amerika Serikat telah menyalurkan bantuan sekitar 14 miliar dolar kepada Kolombia dalam 2 dekade terakhir. Namun konflik memanas saat Trump menyambut ide operasi militer Amerika Serikat di Kolombia. Petro pun memanfaatkan penangkapan Maduro untuk menaikkan eskalasi perang kata-kata dengan Trump yang balik menuduh Petro sebagai pemimpin perdagangan narkoba internasional. Di tengah ketegangan, Petro secara mengejutkan mengungkap telah melakukan panggilan telepon dengan Trump. Dalam pidatonya di Bogota, Petro menyebut pembicaraan itu bersifat ramah dan menegaskan komitmennya dalam memerangi peredaran narkoba. Trump kemudian menyebut panggilan tersebut sebagai kehormatan besar dan bahkan mengundang Petro ke Gedung Putih. Detente mendadak ini menunjukkan meski berbeda ideologi, kedua pemimpin memiliki kepentingan strategis untuk tidak memutus hubungan. Bagi Kolombia, dukungan Amerika Serikat tetap krusial dalam melawan gerilya kiri dan kartel narkoba. Sementara bagi Washington, Kolombia adalah sumber utama intelijen dalam operasi pemberantasan narkoba di kawasan Karibia. Meski demikian, ancaman Trump termasuk pencabutan visa Petro, sanksi, penghentian bantuan, dan tarif dagang telah memicu kekhawatiran besar di Kolombia. Petro bahkan menggelar protes nasional anti-Trump dan mengancam akan melawan jika ada agresi militer Amerika Serikat. Menjelang pemilu presiden dan legislatif, konfrontasi dengan Trump dinilai menjadi senjata politik Petro untuk mempertahankan pengaruh kaum kiri di tengah menurunnya popularitas pemerintahannya. Pejabat Kolombia sementara itu berupaya meredakan situasi dengan menegaskan kerjasama keamanan dan anti narkotika dengan Amerika Serikat tetap berjalan. Namun para pengamat menilai Kolombia kini terjepit antara kepentingan politik domestik dan hubungan strategis paling pentingnya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio yang menyatakan akan bertemu dengan pejabat Denmark untuk membahas minat Amerika Serikat terhadap Greenland. Rubio menyebut pertemuan tersebut akan dilakukan setelah permintaan resmi dari Menteri Luar Negeri Denmark Lars Løkke Rasmussen dan Menteri Luar Negeri Greenland Vivian Motzfeldt.
Pemerintahan Presiden Donald Trump kembali menegaskan Amerika Serikat membutuhkan Greenland demi kepentingan keamanan nasional. Greenland dipandang memiliki posisi strategis di kawasan Arktik, terutama dalam menghadapi peningkatan aktivitas militer dan ekonomi Cina serta Rusia. Selain itu, pulau tersebut juga kaya akan sumber daya mineral yang memiliki nilai strategis jangka panjang. Dalam briefing tertutup kepada sejumlah anggota Kongres di Capitol Hill, Rubio menyatakan pemerintah Amerika Serikat lebih memilih opsi pembelian Greenland daripada menggunakan kekuatan militer. Meski demikian, pernyataan tersebut tetap memicu kekhawatiran di kalangan sekutu Eropa yang menilai retorika pengambil alihan berpotensi merusak hubungan diplomatik. Rubio juga menegaskan Presiden Trump telah menyampaikan keinginan untuk mengakuisisi Greenland sejak masa jabatan pertamanya. Menurut Rubio, sejumlah presiden Amerika Serikat sebelumnya pernah mengkaji opsi serupa, namun kali ini isu tersebut muncul kembali di tengah situasi geopolitik global yang semakin tegang. Di Eropa, reaksi tegas datang dari para pemimpin negara sekutu. Pemimpin Prancis, Jerman, Italia, Polandia, Spanyol, dan Inggris bersama Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksen, menegaskan bahwa Greenland adalah wilayah yang menentukan nasibnya sendiri. Frederiksen memperingatkan upaya pengambil alihan Greenland oleh Amerika Serikat dapat berdampak serius terhadap solidaritas NATO. Pengamat pertahanan menilai bahasa keras dan retorik Presiden Trump telah menimbulkan kegelisahan di kalangan sekutu barat. Meski demikian, pertemuan Rubio dengan pejabat Denmark dan Greenland diharapkan dapat membuka jalur dialog guna meredakan ketegangan dan mencegah eskalasi lebih lanjut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, aktivis muda generasi Z di Nepal yang memicu kejatuhan pemerintah dalam gelombang protes korupsi kini mengaku kecewa dengan para pemimpin yang mereka bawa ke kekuasaan meski berhasil mengantarkan Perdana Menteri wanita pertama dalam sejarah Nepal. Bukes Awasti, mahasiswa Rusia 22 tahun, adalah salah satu dari ribuan pemuda yang turun ke jalan pada September lalu. Awasti yang seharusnya berangkat ke Australia untuk melanjutkan studi justru kehilangan satu kakinya setelah ditembak aparat keamanan dari ranjang rumah sakit di Kathmandu. Ia mengaku menyesal atas pengorbanan besar yang dilakukannya. Gelombang protes yang dimulai pada 8 September menewaskan 76 orang dan melukai lebih dari 2.300 lainnya. Demonstrasi yang dimotori aktivis Gen Z ini akhirnya memaksa penunjukan Susila Karki, Hakim Agung purna tugas sebagai Perdana Menteri sementara pada 12 September. Namun sejak berkuasa, pemerintah transisi Karki menghadapi kritik keras dari para demonstran. Mereka menilai tidak ada kemajuan signifikan dalam pemberantasan korupsi, serta tidak ada penindakan terhadap aparat dan pejabat yang bertanggung jawab atas kekerasan saat protes. Hingga saat ini, Badan Anti Korupsi Nepal tanpa menyentuh tokoh politik utama. Para politisi yang dituduh korupsi justru bersiap mengikuti pemilu tanpa ada proses hukum terhadap mereka yang berkuasa saat aksi berdarah terjadi. Dalam beberapa pekan terakhir, puluhan demonstran kembali turun ke jalan, termasuk mereka yang mengalami cacat permanen. Aksi protes di depan kantor Perdana Menteri beberapa kali dibubarkan polisi. Para demonstran menegaskan pemerintah telah gagal memenuhi janji kepada keluarga korban dan para korban luka. Pemerintah mengatakan fokus utama saat ini adalah menyelenggarakan pemilu parlemen pada 5 Maret mendatang. Perdana Menteri Karki menjamin keamanan dan kesiapan pemilu, namun analis menilai gerakan Gen Z masih kekurangan arah dan kepemimpinan yang jelas. Pengamat menyebut perbedaan tuntutan di antara kelompok aktivis muda, mulai dari pemilihan langsung Perdana Menteri, perubahan konstitusi, hingga penjara bagi seluruh politisi lama, menjadi tantangan besar dalam proses transisi politik Nepal. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang petugas Immigration and Custom Enforcement atau ICE menembak mati seorang wanita di Minneapolis saat operasi penindakan imigrasi terbaru pemerintah Presiden Donald Trump. Insiden ini memicu kecaman keras dari pemerintah kota dan gelombang protes warga. Korban berusia 37 tahun ditembak di kepala di sebuah kawasan perumahan bersalju di selatan pusat kota Minneapolis. Penembakan terjadi di depan anggota keluarganya dan terekam dalam video warga. Lokasi kejadian berjarak sekitar 1 mil dari tempat George Floyd tewas pada tahun 2020. Pejabat federal menyebut penembakan itu sebagai tindakan bela diri. Menteri Keamanan Dalam Negeri, Kristi Noem, mengklaim korban mencoba menabrak dan menyerang petugas ICE dengan kendaraannya. Presiden Donald Trump juga membela tindakan petugas melalui media sosial. Namun wali kota Minneapolis, Jacob Frey, dengan tegas menolak narasi tersebut. Setelah menyaksikan video kejadian, Frey menyebut penjelasan federal sebagai tindakan ceroboh dan tidak diperlukan. Ia menilai operasi imigrasi besar-besaran justru menciptakan kekacauan dan ketakutan di tengah masyarakat. Menjelang malam, ratusan warga berkumpul dalam aksi vigil untuk mengenang korban dan menyerukan penolakan terhadap operasi ICE. Keluarga menyebut korban sebagai seorang ibu dari anak berusia 6 tahun serta seorang penyair dan penulis. Pemerintah federal menyatakan FBI akan melakukan
melakukan penyelidikan atas insiden tersebut. Sementara itu, pemerintah kota menuntut agar petugas imigrasi federal meninggalkan Minneapolis. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih dengan informasi dari Angkatan Udara Israel yang melancarkan serangan ke sejumlah wilayah di Lebanon Selatan dan Timur. Salah satunya menghantam kota Sidon, kota terbesar ketiga di Lebanon. Serangan tersebut terjadi menjelang pembahasan pelucutan senjata kelompok Hezbollah oleh pemerintah Lebanon. Serangan terjadi sekitar pukul 1 dini hari sebuah gedung komersial 3 lantai di kawasan Pantai Selatan Sidon rata dengan tanah. Bangunan tersebut berada di area bengkel dan juga toko mekanik dan dalam kondisi tidak huni. 1 orang dievakuasi dengan ambulans. Tim penyelamat masih melakukan pencarian di lokasi, namun belum ada laporan resmi korban jiwa. Sehari sebelumnya, militer Israel menyerang sejumlah target di Lebanon Selatan dan juga lembah Beka. Israel mengklaim serangan menyasar infrastruktur milik Hezbollah dan kelompok Hamas. Serangan tersebut didahului peringatan evakuasi melalui media sosial oleh juru bicara militer Israel bahasa Arab. Otoritas Lebanon menyatakan serangan di beberapa desa dilakukan setelah warga dievakuasi sehingga tidak ada korban jiwa. Namun serangan drone terpisah di desa Braike dan juga melukai 2 orang. Israel menyebut keduanya sebagai anggota Hezbollah. Serangan ini terjadi menjelang rapat pemerintah Lebanon yang juga akan membahas pelucutan senjata Hezbollah di wilayah selatan Litani. Rapat tersebut akan dihadiri Pangkom Lebanon Jenderal Rudolf Haikal. Konflik Israel-Hezbollah sebelumnya berakhir dengan gencatan senjata pada November 2024. Namun Israel masih melakukan serangan udara hampir setiap hari. Perserikatan Bangsa-Bangsa mencatat setidaknya 127 warga sipil tewas sejak gencatan senjata diberlakukan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Venezuela Nicolas Maduro menyatakan dirinya tidak bersalah atas tuduhan perdagangan narkotika di Pengadilan Federal Amerika Serikat. Dalam sidang perdana, Maduro menegaskan bahwa ia adalah presiden sah dan konstitusional Venezuela. Maduro muncul di hadapan pengadilan di Manhattan dengan pengawalan keamanan ketat. Ia dibawa dari penjara di Brooklyn menggunakan helikopter dan juga kendaraan lapis baja. Maduro dan juga istrinya, Cilia Flores, mengenakan pakaian tahanan dan juga belenggu kaki saat memasuki ruangan sidang. Dalam pernyataannya, Maduro mengaku ditangkap dan juga menolak semua tuduhan yang dilayangkan pemerintah Amerika Serikat. Saat diminta hakim menyatakan pledoinya, Maduro menegaskan bahwa dirinya tidak bersalah dan menyebut dirinya sebagai presiden sah Venezuela. Sidang ini menandai proses hukum paling signifikan yang pernah dilancarkan Amerika Serikat terhadap kepala negara asing dalam beberapa dekade terakhir. Kasus ini juga berlangsung di tengah upaya pemerintah Presiden Donald Trump untuk menekan dan juga menyingkirkan Maduro dari kekuasaan. Suasana sedang berlangsung tegang, seorang hadirin bahkan terdengar menyebut Maduro sebagai presiden ilegal saat ia meninggalkan ruang sidang. Sementara itu, pihak Maduro menegaskan bahwa proses hukum ini merupakan bagian dari upaya politik untuk menggulingkan pemerintahan Venezuela. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi kita lanjut dari saham perusahaan energi Amerika Serikat yang melonjak tajam pada perdagangan hari Senin 5 Januari 2026. Pemirsa, kenaikan terjadi setelah Presiden Donald Trump mengumumkan rencana pengambil alihan industri minyak Venezuela dan menyebut perusahaan Amerika Serikat akan terlibat dalam revitalisasinya setelah penangkapan Presiden Nicolas Maduro. Meski langkah tersebut diperkirakan tidak langsung mempengaruhi harga minyak global karena pasokan saat ini melimpah, para analis menilai kebijakan ini berpotensi mengubah peta pasar energi dan juga konstelasi geopolitik dunia. Analis JP Morgan menyebut jika industri energi Venezuela berada di bawah pengaruh Amerika Serikat, maka Amerika Serikat bisa menguasai hingga 30% cadangan minyak dunia. Kombinasi produksi dalam negeri Amerika Serikat dan juga cadangan Venezuela dinilai dapat mengubah keseimbangan pasar energi internasional. Venezuela saat ini memproduksi sekitar 1,1 juta barel minyak per hari, namun industrinya rusak akibat bertahun-tahun sanksi dan juga kurangnya investasi. Sejumlah analis menilai produksi dapat digandakan atau ditigakan jika infrastruktur diperbaiki. Meski proses tersebut diperkirakan membutuhkan waktu panjang dan biaya yang besar. Pada pembukaan pasar, saham perusahaan kilang besar seperti Valero, Marathon, dan Phillips 66 naik 5 hingga 6%. Saham perusahaan jasa migas seperti SLB dan juga Halliburton melonjak 7 hingga 8%. Sementara itu, perusahaan energi raksasa seperti ExxonMobil, Chevron, dan juga ConocoPhillips mencatat kenaikan 2 hingga 4%. Para investor terus memantau perkembangan politik Venezuela dan juga realisasi rencana pemerintah Amerika Serikat yang dinilai akan menentukan arah pasar energi ke depan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sorotan Dunia.
Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sorotan Dunia bersama saya Dio Manik dan informasi kita lanjutkan kembali. Pemirsa, Gedung Putih menyatakan bahwa opsi penggunaan militer Amerika Serikat selalu tersedia terkait Greenland. Pernyataan tersebut disampaikan di tengah penolakan tegas para pemimpin Eropa atas pernyataan Presiden Donald Trump yang kembali mengusulkan pengambil alihan wilayah tersebut. Juru bicara Gedung Putih Caroline Leavitt menyatakan Presiden Trump menganggap akuisisi Greenland sebagai prioritas keamanan nasional Amerika Serikat. Menurutnya, Greenland memiliki nilai strategis untuk menangkal ancaman di kawasan Arktik. Leavitt menegaskan pemerintah sedang mempertimbangkan berbagai opsi untuk mencapai tujuan kebijakan luar negeri tersebut. Ia menambahkan sebagai tanggung jawab, panggung Panglima tertinggi Presiden memiliki kewenangan menggunakan opsi militer. Pernyataan itu berbeda dengan nada sejumlah pejabat lain di Washington. Utusan khusus Greenland dan sejumlah pemimpin Partai Republik sebelumnya menyatakan bahwa aksi militer tidak diperlukan. Ketua DPR Amerika Serikat Mike Johnson bahkan menyebut langkah militer sebagai tindakan yang tidak tepat. Sementara itu para pemimpin Prancis, Jerman, Italia, Polandia, Spanyol, dan Inggris bersama Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksen, menegaskan bahwa Greenland adalah milik rakyatnya sendiri. Pernyataan bersama itu menekankan kedaulatan Greenland sebagai wilayah otonom di bawah Denmark dan bagian dari aliansi NATO. Dukungan juga datang dari Perdana Menteri Kanada, Mark Carney. Ia menyatakan masa depan Greenland dan Denmark hanya dapat ditentukan oleh rakyatnya sendiri. Kanada bahkan merencanakan kunjungan pejabat tinggi ke Greenland dalam waktu dekat. Di sisi lain, utusan khusus Amerika Serikat untuk Greenland, Gubernur Louisiana Jeff Landry menyatakan lebih memilih berkomunikasi langsung dengan warga Greenland ketimbang pemerintah Denmark atau diplomat Eropa. Ia mengklaim telah melakukan kontak awal dengan sejumlah warga setempat. Pernyataan terbaru dari Gedung Putih ini diperkirakan akan memperkeruh hubungan diplomatik Amerika Serikat dan Eropa, khususnya di tengah persaingan geopolitik global di kawasan Arktik. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Polresta Yogyakarta mengungkapkan kasus love scam bermuatan pornografi dengan jaringan internasional. Para korban diketahui berasal dari berbagai negara, mulai dari Inggris hingga Amerika Serikat. Polisian Resort Kota Yogyakarta membongkar praktik love scam bermuatan konten pornografi yang menyasar korban dari luar negeri. Aksi ini diketahui melibatkan jaringan internasional dengan target warga negara asing. Aktivitas ilegal tersebut dijalankan oleh perusahaan bernama PT Altair Trans Service yang berlokasi di Jalan Gitogati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Polisi melakukan penggerebekan pada Senin siang 5 Januari 2026 dan mengamankan puluhan karyawan yang sedang bekerja di kantor tersebut. Dari hasil penyelidikan sementara, 6 orang ditetapkan sebagai tersangka. Mereka masing-masing berinisial R 35 tahun selaku direktur utama perusahaan, H 33 tahun selaku kepala HRD, P 28 tahun dan M 28 tahun selaku project manager, serta V 28 tahun dan G 22 tahun yang berperan sebagai tim leader. Kapolresta Yogyakarta Kombes Pol Eva Gunapandia saat konferensi pers menjelaskan pengungkapan kasus ini berawal dari patroli dunia maya serta informasi dari masyarakat. Dari hasil penelusuran, PT Altair Trans Service diketahui menyediakan jasa tenaga admin sesuai pesanan klien, yakni pengelola aplikasi kencan online yang berbasis di Cina. Dalam operasionalnya, para karyawan bertugas sebagai admin chat yang berkomunikasi dengan pengguna aplikasi dari berbagai negara, seperti Inggris, Amerika Serikat, Kanada, dan Australia. Melalui rayuan dan pendekatan emosional, korban didorong untuk melakukan top-up koin dengan nilai tertentu, yang sebagai imbalannya admin akan mengirimkan foto dan video bermuatan pornografi. Hingga saat ini polisi masih melakukan pengembangan untuk mengungkap jaringan lain, termasuk menelusuri total keuntungan dan jumlah korban. Sejumlah barang bukti telah diamankan, di antaranya laptop, telepon genggam, perangkat internet, serta rekaman CCTV. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Undang-Undang ITE, Undang-Undang Pornografi, serta pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Mereka terancam hukuman maksimal 10 tahun penjara. Dari Yogyakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari pemerintah Kolombia yang menurunkan pasukan militer di sepanjang perbatasan dengan Venezuela. Langkah tersebut diambil menyusul meningkatnya ketegangan kawasan pasca operasi militer Amerika Serikat di Venezuela.
Otoritas Kolombia mengerahkan pasukan militer di sepanjang perbatasan dengan Venezuela pada Sabtu 3 Januari 2026 waktu setempat. Pengerahan dilakukan seiring meningkatnya tegangan keamanan di kawasan Amerika Latin. Presiden Kolombia Gustavo Petro memerintahkan penguatan signifikan di wilayah perbatasan. Fokus pengamanan dilakukan di sekitar kota Cucuta, Provinsi Norte, di Santander yang juga merupakan salah satu titik lintas batas utama. Keputusan ini diambil setelah Amerika Serikat melancarkan serangan udara ke wilayah Venezuela. Serangan tersebut menyasar fasilitas pemerintah dan objek militer strategis. Bahkan Washington mengklaim operasi militer itu berujung pada penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan juga istrinya. Hingga saat ini pihak Venezuela belum memberikan konfirmasi resmi terkait keberadaan Maduro. Otoritas Kolombia menyatakan pengerahan pasukan bertujuan untuk menjaga stabilitas keamanan nasional, sekaligus mengantisipasi kemungkinan pergerakan pengungsi atau eskalasi konflik lintas batas. Situasi di sepanjang perbatasan Kolombia dan juga Venezuela saat ini dilaporkan dalam kondisi siaga tinggi. Pemerintah Kolombia menyebut akan terus memantau perkembangan situasi regional secara ketat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, gelombang protes ekonomi di Iran terus memanas. Setidaknya 35 orang dilaporkan tewas dan lebih dari 1.200 orang ditahan sejak aksi demonstrasi meluas di berbagai wilayah negara tersebut. Data korban disampaikan oleh lembaga pemantau hak asasi manusia berbasis di Amerika Serikat, Human Rights Activist News Agency. Lembaga ini menyebut protes telah berlangsung lebih dari sepekan dan tidak menunjukkan tanda mereda. Menurut laporan, 29 demonstran, 4 anak-anak serta 2 anggota pasukan keamanan Iran menjadi korban jiwa. Aksi protes dilaporkan terjadi di lebih dari 250 lokasi di 27 dari 31 provinsi Iran. Lembaga tersebut mengandalkan jaringan aktivis di dalam Iran dan dikenal memiliki rekam jejak akurat dalam melaporkan kerusuhan sebelumnya. Media yang dekat dengan Garda Revolusi Iran melaporkan ratusan anggota polisi dan juga pasukan Basij mengalami luka dalam aksi demonstrasi. Protes ini menjadi yang terbesar sejak tahun 2022. Saat kematian Mahsa Amini dalam tahanan memicu gelombang unjuk rasa nasional. Meski skalanya belum menyamai protes 2022, aksi saat ini dipicu oleh kondisi ekonomi yang memburuk. Nilai mata uang rial anjlok tajam setelah sanksi internasional dan juga diperketat dan tekanan pasca konflik regional. Informasi dari dalam Iran sulit diperoleh, media negara memberikan liputan terbatas, sementara jurnalis menghadapi pembatasan pergerakan dan juga risiko penahanan. Meski demikian, aksi protes terus berlanjut, bahkan setelah pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei menyatakan bahwa para perusuh harus ditertibkan. Perkembangan di Iran juga menjadi sorotan internasional, terutama di tengah meningkatnya ketegangan Timur Tengah dan pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang memicu reaksi keras dari Teheran. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, pemerintah Venezuela menggelar upacara pemakaman bagi prajurit yang gugur dalam operasi militer Amerika Serikat di wilayah negara tersebut. Sebanyak 23 anggota Tentara Nasional Bolivarian disemayamkan dalam upacara kenegaraan di markas pasukan pengawal Presiden di Caracas. Pemerintah Venezuela menggelar upacara pemakaman bagi 23 prajurit Tentara Nasional Bolivarian yang gugur dalam operasi militer Amerika Serikat di Venezuela. Upacara digelar di markas pasukan pengawal kehormatan Presiden di Caracas pada Selasa 6 Januari 2026. Rekaman video menunjukkan peti-peti mati yang dibalut bendera Venezuela diiringi pasukan kehormatan dalam suasana hikmat. Upacara ini dihadiri pejabat sipil dan militer tinggi, keluarga korban, serta perwakilan berbagai kesatuan keamanan. Menteri Pertahanan Venezuela Vladimir Padrino menyatakan, para prajurit yang gugur adalah pengabdi negara yang saat serangan terjadi sedang bertugas melindungi kedaulatan negara Karibia tersebut. Jumlah prajurit yang gugur ini menambah daftar korban dalam operasi tersebut, termasuk 32 personil Kuba yang gugur saat menjalankan tugas keamanan bagi Presiden Nicolas Maduro. Pemerintah Kuba menyampaikan penyesalan mendalam atas gugurnya 32 personil militernya yang disebut sebagai korban serangan Amerika Serikat. Otoritas setempat kemudian mengumumkan jenazah para prajurit akan dipulangkan ke negara asal masing-masing untuk dimakamkan secara pribadi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Gubernur Minnesota Tim Walz secara resmi mengumumkan mundur dari upaya mencalonkan diri untuk masa jabatan ketiga. Keputusan ini diambil hanya beberapa bulan setelah Walz menyatakan akan maju kembali.
Tim Walz yang juga dikenal sebagai kandidat wakil presiden Partai Demokrat pada pemilu 2024 menyatakan tidak akan melanjutkan kampanye pemilihan ulang sebagai gubernur Minnesota. Walz juga menyebut perhatian nasional yang negatif serta serangan politik dari Partai Republikan telah menciptakan tahun yang sangat berat bagi pemerintahan dan juga masyarakat Minnesota. Sorotan tersebut terkait penyidikan dugaan kecurangan dalam program penitipan anak yang menyeret nama komunitas imigran Somalia. Isu ini terus digunakan oleh pemerintahan Trump untuk menekan pemerintah negara bagian. Dalam pernyataan di gedung parlemen negara bagian, Walz juga menegaskan tidak mungkin menjalankan tugas gubernur secara maksimal sambil terus berkampanye untuk mempertahankan jabatannya. Walz juga menyatakan setiap menit yang digunakan untuk membela kepentingan politik pribadi adalah waktu yang seharusnya digunakan untuk melindungi warga Minnesota dari kejahatan, penyalahgunaan program sosial, serta politik pemecah belahan. Presiden Donald Trump dan juga sekutunya terus melontarkan tudingan keras termasuk dugaan penyalahgunaan dana dalam jumlah besar, meski tuduhan tersebut tidak disertai bukti langsung terhadap Walz. Walz sendiri juga tidak secara terbuka menanggapi video viral dari seorang influencer sayap kanan yang menjadi salah satu dasar pemerintah federal menghentikan sebagian alokasi dana untuk program terkait. Mundurnya Walz mengubah peta persaingan pemilihan gubernur Minnesota. Partai Demokrat kini harus menyiapkan kandidat baru di tengah upaya Partai Republikan merebut kemenangan di negara bagian tersebut. Senator Demokrat Amy Klobuchar dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk maju dalam bursa pemilihan gubernur. Namun hingga saat ini belum ada keputusan resmi yang diumumkan ke publik. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari sekutu dan negara penentang Amerika Serikat yang menggunakan sidang darurat Dewan Keamanan PBB untuk menyuarakan penolakan terhadap operasi militer Amerika Serikat di Venezuela. Dan pemirsa, sementara itu Washington tetap membela langkah penangkapan Presiden Nicolas Maduro. Dalam sidang Dewan Keamanan PBB, sejumlah negara menyampaikan kritik terhadap intervensi militer Presiden Donald Trump di Venezuela. Termasuk pernyataan Trump yang membuka peluang aksi militer di negara lain atas isu perdagangan narkoba. Denmark secara tegas menolak wacana pengambil alihan wilayah Greenland oleh Amerika Serikat. Meski tidak menyebut nama Amerika Serikat secara langsung, Denmark menegaskan keutuhan wilayah negara tidak dapat dinegosiasikan. Duta Besar Denmark untuk PBB, Christina Marcus Larsen, menegaskan tidak ada negara yang berhak mempengaruhi arah politik Venezuela melalui ancaman atau kekuatan militer yang bertentangan dengan hukum internasional. Perwakilan Perancis menyatakan penangkapan Maduro melanggar prinsip penyelesaian damai dan larangan penggunaan kekuatan. Pelanggaran oleh negara besar dinilai merusak tatanan internasional. Sementara itu, Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Mike Waltz, membela operasi tersebut. Waltz menyebutnya sebagai tindakan penegakan hukum yang terukur dan sah. Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, menyampaikan keprihatinan mendalam atas dugaan pelanggaran hukum internasional dalam aksi militer Amerika Serikat pada 3 Januari lalu. Perwakilan Venezuela mendesak Dewan Keamanan PBB untuk menuntut pembebasan Presiden Maduro dan istrinya. Venezuela menilai pembiaran atas aksi tersebut akan menciptakan dunia yang semakin tidak stabil. Kolombia menyebut serangan itu mengingatkan pada intervensi terburuk di kawasan Amerika Latin. Sementara China dan Rusia menuduh Amerika Serikat bertindak sebagai hakim global dan mengabaikan kedaulatan negara lain. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Serikat Guru di Texas mengajukan gugatan terhadap Departemen Pendidikan Negara bagian tersebut atas dugaan gelombang belasan atau retaliasi terhadap para pendidik terkait unggahan media sosial setelah tewasnya aktivis konservatif Charlie Kirk. Dan gugatan tersebut menyebut tindakan itu melanggar hak kebebasan berpendapat guru dan staf sekolah, serta menciptakan iklim intimidasi dan lingkungan pendidikan publik. Dalam gugatan yang diajukan ke Pengadilan Federal di Austin, Texas American Federation of Teachers menuduh Texas Education Agency dan komisionernya Mike Moran telah memerintahkan distrik sekolah untuk mendokumentasikan konten medsos yang disebut vulgar atau tidak pantas. Langkah tersebut dilakukan setelah Charlie Kirk tewas ditembak pada September lalu, memicu reaksi keras terhadap mereka yang mengkritik atau menyampaikan pendapat kritis terhadap sosok Kirk. Menurut gugatan, lebih dari 350 pengaduan diterima oleh otoritas Texas dan hingga Selasa, 95 investigasi masih berjalan. Presiden Texas, Zeb Capo menyebut,
Negara bagian secara jelas menargetkan ucapan yang dianggap menyinggung pejabat pendidikan, sementara tidak ada tindakan serupa pasca penembakan massal atau kekerasan lain. Kapo menyebut proses ini sebagai perburuan penyihir dan menegaskan bahwa negara bagian telah melampaui batas dalam mengawasi ucapan pribadi para guru. Gugatan ini juga menyoroti kasus 4 guru yang diselidiki atas unggahan medsos kritis. 1 guru di wilayah Houston telah dipecat, sementara 3 guru di San Antonio masih dalam proses investigasi. Keempat guru tersebut tidak disebutkan namanya dengan alasan keamanan pribadi. Gugatan diajukan hanya beberapa pekan setelah Gubernur Texas Greg Abbott dan Letnan Gubernur Dan Patrick mengumumkan kemitraan dengan Turning Point USA, organisasi sayap kanan yang didirikan Charlie Kirk. Komisioner Mike Morat dalam surat kepada para kepala sekolah menegaskan, setiap posting medsos yang melanggar kode etik akan diselidiki. Namun Serikat Guru menilai kebijakan tersebut terlalu luas dan kabur. Serikat Guru Nasional menegaskan posting tersebut dibuat di luar jam kerja bersifat pribadi dan tidak merayakan atau mempromosikan kekerasan. Hingga kini, Texas Education Agency menyatakan tidak dapat memberikan komentar terkait perkara hukum yang masih berjalan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, iring-iringan kendaraan terlihat tiba di Paris menjelang pertemuan koalisi yang disebut Coalition of the Willing untuk membahas Ukraina. Namun fokus pertemuan tersebut disebut bergeser dari Kiev ke Greenland, menyusul pernyataan dan langkah terbaru Washington. Iring-iringan kendaraan terlihat memasuki Paris pada Senin 5 Januari 2026 menjelang pembahasan Coalition of the Willing terkait dengan rencana perdamaian Ukraina. Utusan khusus Amerika Serikat Steve Witkoff dan juga menantu Donald Trump, Jared Kushner, jadwalkan bergabung bersama 27 pemimpin Eropa dalam pertemuan tersebut. Meski secara resmi agenda membahas Ukraina, perhatian disebut bergeser ke Greenland menyusul serangan Amerika Serikat ke Venezuela, penangkapan Nicolas Maduro serta peringatan Trump tentang kebutuhan terhadap Greenland. Saat kendaraan para delegasi mulai tiba, muncul pernyataan bersama para pemimpin Prancis, Jerman, Italia, Polandia, Spanyol, Inggris, dan Denmark. Pernyataan itu menegaskan bahwa keputusan terkait Denmark dan juga Greenland hanya dapat ditentukan oleh Denmark dan Greenland sendiri. Mereka menekankan kerajaan Denmark termasuk Greenland merupakan bagian dari NATO. Keamanan di kawasan Arktik disebut harus dicapai secara kolektif bersama sekutu NATO termasuk Amerika Serikat dengan menjunjung prinsip piagam PBB meliputi kedaulatan keutuhan wilayah dan tidak dapat diganggu gugatnya perbatasan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Negara-negara sekutu Ukraina menyatakan telah mencapai kemajuan besar dalam merumuskan jaminan keamanan. Jika kesepakatan damai dengan Rusia berhasil dicapai, jaminan tersebut dimaksud untuk mencegah Moskow melakukan agresi ulang terhadap Ukraina. Pemirsa, pernyataan tersebut disampaikan dalam pertemuan tingkat tinggi di Paris. Rencana yang dibahas meliputi peran Amerika Serikat dalam memimpin pemantauan gencatan senjata. Langkah ini akan memberikan Washington peran langsung dalam menjaga perdamaian jika kesepakatan dengan Rusia tercapai. Sebanyak 27 negara Eropa dan Kanada menyatakan kesiapan memberikan peralatan dan pelatihan kepada pasukan garis depan Ukraina, serta dukungan udara, darat, dan laut untuk menangkal serangan Rusia di masa depan. Pertemuan di Paris merupakan yang ke-15 dan terbesar dari koalisi yang disebut Coalition of the Willing. Untuk pertama kalinya utusan Amerika Serikat hadir secara langsung. Arsitektur pasca gencatan senjata juga akan mencakup penguatan tentara Ukraina, termasuk pengisian kembali stok senjata, agar pasukan Ukraina menjadi garis pertahanan utama jika konflik kembali terjadi. Hingga saat ini belum ada tanggapan resmi dari Rusia. Moskow sebelumnya menegaskan tidak akan menerima kehadiran pasukan NATO di wilayah Ukraina dan menuntut kesepakatan menyeluruh sebelum gencatan senjata dilaksanakan. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menyebut pertemuan ini membuat kemajuan signifikan, namun menegaskan tantangan terberat masih di depan mata, mengingat serangan Rusia terhadap Ukraina masih berlangsung. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan sejumlah negara telah siap memimpin jaminan keamanan di darat, udara, dan laut, termasuk dalam proses pemulihan pasca konflik. Utusan Amerika Serikat, Steve Witkoff menegaskan, Washington mendukung penuh jaminan keamanan untuk Ukraina. Sementara Jared Kushner menyebut pertemuan Paris sebagai tonggak besar menuju perdamaian. Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan, pernyataan keamanan bersama ini merupakan langkah penting menuju akhir invasi Rusia. Koalisi juga memproyeksi tentara Ukraina dengan kekuatan hingga 800.000 personil. Meski demikian, komitmen setiap negara masih harus difinalkan dan diratifikasi sebelum dapat diterapkan setelah kesepakatan damai tercapai. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, menjelang pelantikan resmi Gubernur terpilih Virginia Abigail Spanberger ini menyatakan masih mencerna makna sejarah dari kemenangannya. Sebagai wanita pertama yang terpilih memimpin Virginia dalam hampir 250 tahun sejarah negara bagian tersebut. Kemenangan Spanberger juga dipandang sebagai momentum bagi Partai Demokrat di tengah dinamika politik nasional yang menjelang pemilu paruh waktu. Dalam wawancara, Spanberger menyatakan kampanyenya berfokus pada tantangan nyata yang dihadapi warga Virginia. Namun menjelang pelantikan, ia merasakan kesadaran baru akan makna simbolik dari pencapaiannya. Spanberger mengisahkan sejumlah warga termasuk para ibu dan remaja perempuan menyampaikan antusiasme mereka. Bahwa untuk generasi mendatang, melihat wanita sebagai gubernur akan menjadi hal yang normal. Spanberger akan dilantik pada 17 Januari di depan gedung Capitol Virginia. Ia mengalahkan Letnan Gubernur Republikan Windsom Early Search dengan selisih 15 poin pada pemilu November. Spanberger mengaku terkesan saat melihat foto dirinya berdampingan dengan para gubernur pria sebelumnya dalam sebuah artikel surat kabar lokal. Momen itu menegaskan nilai sejarah dari kemenangannya. Kemenangan ini juga memberikan dorongan bagi Partai Demokrat di tengah pertanyaan atas kekuatan politik Presiden Donald Trump menjelang pemilu paruh waktu. Terkait hubungan dengan Presiden Trump, Spanberger menyatakan siap bekerja sama jika sejalan dengan kepentingan Virginia. Namun akan tegas menentang kebijakan yang dinilai merugikan warga dan ekonomi negara bagian. Pada awal masa jabatan, Spanberger menyebut agenda utamanya akan berfokus pada keringanan ekonomi, termasuk perlindungan penyewa dari pengusiran serta upaya menurunkan biaya obat resep. Sementara itu, kritikus konservatif menilai rencana tersebut berpotensi meningkatkan beban biaya hidup. Di tengah ketidakpastian ekonomi, penurunan dana federal, dan krisis biaya hidup yang dihadapi Virginia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sorotan Dunia. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sorotan Dunia. Informasi kita lanjutkan kembali. Pemirsa, setelah penangkapan mantan Presiden Venezuela Nicolas Maduro, jaket yang dikenakan dalam foto Proof of Life justru menjadi tren. Jaket olahraga Nike Tech Fleece yang dikenakan Maduro ini dilaporkan laris manis di salah satu gerai Foot Locker di New York, diburu pembeli dan wisatawan. Setelah beredar foto Proof of Life Nicolas Maduro yang diunggah Presiden Donald Trump, penjualan setelan olahraga Nike Tech Fleece di sebuah gerai Foot Locker New York mengalami lonjakan. Pembeli dan wisatawan berbondong-bondong mencari pakaian yang dikenakan Maduro, yang dalam foto tersebut tampil mengenakan tracksuit abu-abu, headphone, dan kacamata hitam. Seorang pegawai Foot Locker, Duvin Flores, menjelaskan setelan yang terlihat dalam foto itu adalah Nike Tech Fleece klasik asli. Maduro mengenakan OG Colorway, warna abu-abu klasik yang telah lama menjadi ikon produk tersebut. Menurutnya, popularitas Tech Fleece memang tidak pernah padam, namun rilis foto tersebut membuat permintaan meningkat tajam, terutama di musim dingin. Flores juga menegaskan Nike Tech Fleece selalu menjadi barang buruan, baik di New York maupun di Venezuela. Ia menyebut sejak foto itu beredar, banyak orang ingin merekreasi penampilan Maduro dengan mengenakan Tech Fleece yang sama. Sebelumnya, Amerika Serikat melancarkan operasi militer di Venezuela pada Sabtu 3 Januari 2026. Operasi tersebut menargetkan pangkalan militer dan pusat komunikasi sebelum akhirnya menangkap Nicolas Maduro dan istrinya, Cilia Flores, dalam sebuah penggerebekan di Caracas. Pejabat Amerika Serikat menyatakan operasi ini melibatkan lebih dari 150 pesawat dan menyebabkan setidaknya 80 korban tewas, termasuk personel Venezuela dan Kuba. Maduro dan Cilia Flores kemudian dibawa ke Amerika Serikat dan saat ini ditahan di Metropolitan Detention Center, New York. Operasi ini menuai kecaman internasional, termasuk dari Meksiko, Brazil, Kolombia, Chile, serta anggota BRICS, Rusia dan China. Uni Eropa dan sejumlah negara Eropa juga menyerukan penghormatan terhadap hukum internasional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Kita lanjut informasi dari sebuah momen tak biasa yang mencuri perhatian di dunia sepak bola. Pemain RCD Mallorca mendadak viral karena mengenakan track suit abu-abu yang identik dengan busana yang dipakai Presiden Venezuela Nicolas Maduro saat penangkapan baru-baru ini. Dan pemirsa, peristiwa tersebut menjadi perbincangan luas di media sosial dan menghubungkan dunia olahraga dengan peristiwa global politik. Reaksi terhadap penampilan Mallorca tersebut membuahkan gelombang komentar di platform digital setelah video pemain tiba di Stadion San Moix beredar luas. Para pemain memakai track suit Nike abu-abu yang mirip dengan yang terlihat dipakai Maduro saat penangkapan oleh pasukan Amerika Serikat pada 3 Januari 2026. Netizen langsung membandingkan detail setelan itu termasuk warna, model, dan aksesoris. Meskipun setelan Mallorca menampilkan lencana klub di dada, sedangkan Maduro menggunakan versi tanpa identitas klub. Kejadian ini langsung menjadi viral dan menginspirasi meme, komentar, serta tren style the look di berbagai platform sosial. Dengan pencarian produk tersebut di internet meningkat signifikan sampai beberapa ukuran dilaporkan terjual habis. Klub RCD Mallorca sendiri tidak memberikan komentar resmi terkait kemiripan itu dan memilih fokus pada performa tim di lapangan. Peristiwa ini menunjukkan bagaimana momen di luar lapangan dapat menjadi bagian percakapan internet global, menghubungkan sepak bola dengan fenomena sosial dan politik secara tak terduga. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump berusaha memompas semangat Partai Republikan di DPR Amerika Serikat. Dalam pidato panjang di hadapan kaukus GOP, Trump menjamin partainya memiliki banyak amunisi politik untuk menghadapi pemilu paruh waktu mendatang. Namun upaya tersebut terjadi di tengah kondisi mayoritas DPR yang semakin menipis. Dalam pidato hampir 90 menit di forum kebijakan GOP, Trump juga lebih banyak mengulang klaim keberhasilan pemilu presiden 2024 daripada menyampaikan agenda kebijakan baru yang jelas untuk mengarahkan strategi partai. Trump juga berpindah-pindah topik, mulai dari pembelaan atas tindakannya saat kerusuhan gedung Capitol, hingga lelucon politik dan juga pernyataan yang memicu tanda tanya tentang Presiden Franklin Delano. Trump menekankan kemenangannya di seluruh negara bagian ayunan serta mengingatkan bahwa pemilih cenderung berbalik melawan partai penguasa dalam pemilu paruh waktu. Ia juga memperingatkan jika Partai Demokrat kembali menguasai Kongres, maka upaya pemakzulan terhadap dirinya akan kembali dilancarkan. Kehadiran Trump bertujuan menyelaraskan agenda Gedung Putih dan juga DPR Republikan. Namun Partai GOP saat ini terbelah oleh isu biaya kesehatan, kebijakan luar negeri, dan juga strategi legislatif. Situasi semakin rumit setelah mayoritas Republikan di DPR kian menyempit. Menyusul meninggal dunianya anggota DPR dari California, Doug LaMalva, serta pengunduran diri anggota DPR dari Georgia, Marjorie Taylor Greene. Dalam pidatonya, Trump juga tidak memberikan arahan terbuka terkait perpanjangan subsidi asuransi kesehatan atau ancaman penutupan pemerintah yang semakin dekat. Meski demikian, Trump juga menegaskan keyakinannya bahwa tahun pertamanya kembali menjabat merupakan yang paling sukses dalam sejarah Presiden Amerika Serikat dan akan menjadi modal utama GOP untuk memenangkan pemilu paruh waktu. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Masih dalam informasi, Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang merujuk doktrin Monroe saat menjelaskan aksi militer Amerika Serikat yang berujung pada penangkapan pemimpin Venezuela Nicolas Maduro. Prinsip kebijakan luar negeri yang telah membentuk arah politik Amerika Serikat selama 2 abad itu kembali menjadi sorotan. Doktrin Monroe dirumuskan oleh Presiden kelima Amerika Serikat James Monroe. Awalnya doktrin ini bertujuan menentang campur tangan negara-negara Eropa di wilayah belahan barat. Seiring waktu, doktrin tersebut berulang kali digunakan oleh presiden-presiden selanjutnya untuk membenarkan intervensi Amerika Serikat di kawasan tersebut. Presiden ke-47 Amerika Serikat Donald Trump menyebut doktrin Monroe sebagai salah satu dasar pembenaran atas penangkapan seorang pemimpin asing untuk menghadapi tuntutan pidana di Amerika Serikat. Dalam pernyataannya, Trump bahkan berkelakar dengan menyebut bahwa sebagian pihak kini menyebutnya sebagai doktrin Monroe. Para ilmuwan politik ini meninjau kembali penggunaan doktrin Monroe sepanjang sejarah. Mereka menarik kaitan antara penerapan doktrin tersebut di masa lalu dengan upaya pemerintahan Trump menggunakannya dalam kebijakan luar negeri saat ini. Hal ini termasuk pernyataan Presiden Trump yang menyebut bahwa Washington akan menjalankan atau mengendalikan Venezuela hingga ada pengganti yang dianggap layak untuk mengisi posisi Nicolas Maduro. Perkembangan ini menjadi dasar bagi para pengamat untuk menilai kembali peran doktrin Monroe, serta bagaimana prinsip tersebut terus mempengaruhi pengambilan keputusan kebijakan luar negeri Amerika Serikat di era modern. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, aksi protes ekonomi kembali terjadi di Iran. Para demonstran melakukan aksi duduk di Green Bazaar Teheran, pasar tradisional yang menjadi jantung kehidupan ekonomi dan politik negara tersebut. Pasukan keamanan akhirnya menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa, sementara seluruh aktivitas pasar dihentikan di tengah meningkatnya ketegangan. Saksi mata menyebut protes dipicu kemarahan publik atas kondisi ekonomi yang terus memburuk, terutama setelah nilai tukar rial Iran jatuh ke titik terendah sepanjang sejarah. Great Bazaar Teheran yang selama berabad-abad menjadi pusat perdagangan dan pergerakan politik kembali menjadi lokasi simbolik perlawanan sipil. Menurut aktivis di luar negeri, kekerasan seputar aksi protes telah menyebabkan setidaknya 36 orang tewas, sementara lebih dari 2.000 orang ditahan oleh otoritas. Situasi diperkirakan akan semakin memburuk setelah Bank Sentral Iran memangkas tajam nilai tukar subsidi dolar yang selama ini diberikan kepada importir dan produsen. Kebijakan tersebut diperkirakan akan memicu kenaikan harga barang, yang pada akhirnya dibebankan langsung kepada konsumen di tengah daya beli masyarakat yang telah tergerus akibat sanksi bertahun-tahun. Presiden Iran Masoud Pezeshkian meski memerintahkan investigasi terhadap salah satu insiden protes, mengakui bahwa krisis ini bergerak melampaui kapasitas pemerintah. Dalam pidato televisi, Pezeshkian menyatakan pemerintah tidak dapat menangani seluruh masalah sendirian dan menyiratkan diperlukan peran lebih luas dari seluruh elemen masyarakat. Gelombang protes ini menjadi indikasi kuat bahwa aksi demonstrasi di Iran masih akan berlanjut seiring memburuknya kondisi ekonomi dan tekanan sosial. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Amerika Serikat menegaskan akan menekan perubahan politik di Venezuela melalui embargo minyak. Meski Presiden Donald Trump mengatakan negaranya akan mengambil kendali penuh pasca lengsernya Nicolas Maduro. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menyatakan pemerintah Amerika tidak akan mengatur Venezuela secara langsung sehari-hari, kecuali dalam hal penegakan embargo minyak yang telah diberlakukan terhadap negara tersebut. Rubio menyebut kebijakan itu bertujuan menekan perubahan kebijakan di Venezuela tanpa menyeret Amerika ke dalam intervensi asing berkepanjangan atau upaya pembangunan negara yang gagal. Pernyataan Rubio berbeda dengan klaim Presiden Donald Trump yang menyebut Amerika Serikat akan menjalankan dan mengendalikan Venezuela setidaknya untuk sementara waktu. Trump kembali menegaskan pernyataannya saat berada di pesawat Air Force One dalam perjalanan dari Florida menuju Washington DC. Sementara itu, pemimpin sementara Venezuela Delcy Rodriguez menyampaikan sikap lebih lunak dengan mengundang Presiden Trump untuk bekerja sama. Rubio menambahkan embargo minyak akan dimanfaatkan sebagai alat tekanan agar industri minyak dikelola demi kepentingan rakyat Venezuela, serta menghentikan praktik perdagangan narkoba. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, intervensi militer Amerika Serikat di Venezuela menjadi ujian baru bagi Presiden Donald Trump. Langkah tersebut dinilai dapat menguji kemampuannya dalam menjaga keutuhan koalisi Partai Republikan di tengah tahun pemilu yang menantang. Meski sebagian besar politisi Republikan menyatakan dukungan setelah misi AS menangkap pemimpin Venezuela Nicolas Maduro, terdapat tanda-tanda kegelisahan di berbagai kalangan partai. Kegelisahan tersebut muncul terutama setelah Presiden Trump menyatakan bahwa Amerika Serikat akan memposisikan diri untuk menjalankan atau mengendalikan Venezuela. Pernyataan itu memicu kekhawatiran bahwa Trump menjauhi filosofi America First yang selama ini menjadi ciri khas dan landasan politiknya. Anggota DPR dari Georgia, Marjorie Taylor Greene, yang selama ini dikenal sebagai sekutu Trump, mengkritik langkah tersebut. Greene menyebut kebijakan itu sebagai pola lama Washington yang menurutnya tidak melayani kepentingan rakyat Amerika. Greene menilai kebijakan tersebut lebih menguntungkan korporasi besar, perbankan, dan industri minyak. Kekhawatiran serupa juga datang dari kalangan Republikan moderat. Anggota DPR dari Pennsylvania, Brian Fitzpatrick, menyatakan bahwa satu-satunya negara yang seharusnya dijalankan oleh Amerika Serikat adalah Amerika Serikat itu sendiri. Pernyataan-pernyataan ini mencerminkan dinamika sensitif hubungan antara Trump dan sesama Republikan di awal tahun pemilu, dalam kondisi di mana Partai Republikan berisiko kehilangan kendali atas Kongres. Meski dominasi politik Trump di Partai Republikan masih dianggap tidak terbantahkan, cengkraman kuat yang selama ini dipegangnya disebut menghadapi tantangan yang tidak biasa dalam beberapa bulan terakhir. Sejumlah kelompok Republikan terlihat bersatu untuk menekan Trump agar merilis berkas Jeffrey Epstein, sementara yang lain mendorong Presiden untuk lebih serius menanggapi isu biaya hidup dan keterjangkauan.
Kondisi ini menjadikan intervensi AS di Venezuela bukan hanya isu kebijakan luar negeri, namun juga faktor penting dalam kontestasi politik dalam negeri Amerika Serikat menjelang pemilu. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen menegaskan upaya Amerika Serikat untuk mengambil alih Greenland akan menandai berakhirnya aliansi militer NATO. Dan pernyataan keras ini disampaikan menyusul kembali menguatnya wacana Presiden Donald Trump untuk menguasai wilayah Arktik tersebut. Mette Frederiksen menyatakan pengambil alihan Greenland oleh Amerika Serikat tidak dapat diterima dan juga akan memiliki dampak keamanan global yang sangat serius. Frederiksen juga menegaskan jika Amerika Serikat menyerang negara anggota NATO lain, maka seluruh tatanan keamanan dan juga terbentuk sejak Perang Dunia Kedua akan berhenti. Kekhawatiran di Denmark dan juga Greenland meningkat setelah operasi militer Amerika Serikat di Venezuela yang menangkap Presiden Nicolas Maduro. Aksi tersebut memicu kejutan global dan juga kewaspadaan di kalangan sekutu Amerika. Greenland merupakan wilayah otonom di bawah kerajaan Denmark sekaligus bagian dari NATO. Pemimpin Greenland Jens Frederik Nielsen menegaskan Greenland tidak dapat diperlakukan seperti Venezuela. Nielsen mengimbau warganya untuk tetap tenang dan juga bersatu. Ia menyatakan tidak ada situasi yang memungkinkan Amerika Serikat secara sepihak menguasai Greenland. Presiden Donald Trump sendiri kembali menekankan keinginannya atas Greenland dan tidak menutup kemungkinan penggunaan kekuatan militer. Trump bahkan menyebut akan membahas Greenland dalam 20 hari ke depan. Trump juga mengkritik upaya Denmark dalam menjaga keamanan Greenland dengan menyindir hanya menambahkan anjing penarik kereta salju. Menurut Trump, Greenland sangat strategis karena kehadiran Rusia dan juga China di kawasan Arktik. Namun, pakar keamanan global Denmark menyebut klaim tersebut berlebihan. Kehadiran kapal Rusia di China dinilai tidak sedang mengancam langsung Greenland. Sejumlah pemimpin Eropa menyatakan solidaritas terhadap Denmark dan juga Greenland di tengah meningkatnya kekhawatiran atas arah kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Metro Shenzhen di Tiongkok Selatan mulai menguji robot anjing penuntun berbasis kecerdasan buatan untuk membantu penumpang tunanetra. Uji coba ini menjadi bagian dari program percontohan untuk meningkatkan aksesibilitas transportasi publik dan juga mewujudkan sistem transportasi yang lebih ramah disabilitas. Metro Shenzhen meluncurkan program percontohan robot anjing penuntun berbasis kecerdasan buatan untuk membantu penumpang tunanetra di Tiongkok Selatan. Rekaman video pada Selasa 6 Januari 2026 memperlihatkan perangkap beroda bernama Xiaozuan atau Little Garlic yang juga bergerak menyusuri koridor dan juga peron selama uji coba di dalam sistem metro. Program ini diluncurkan pada Desember di hub transportasi Wangmogang dan juga diklaim sebagai langkah menuju transportasi perkotaan yang lebih bebas hambatan. Berbeda dengan anjing penuntun konvensional, robot ini menggunakan teknologi kendaraan otonom kecepatan rendah yang dikombinasikan dengan jaringan saraf voxel 3 dimensi multimodal. Sistem tersebut menggabungkan data dari kamera kedalaman lidar dan juga sensor ultrasonik untuk membentuk peta 3 dimensi secara real-time. Teknologi robot ini mampu mengidentifikasi rintangan seperti tangga tiang, pejalan kaki yang bergerak, bahkan dinding kaca transparan sebelum menentukan rute aman. Perwakilan Careful Healthbed, Shane menegaskan bahwa keselamatan adalah prinsip utama. Jika lingkungan menjadi rumit, robot akan memperlambat laju, berhenti dan juga menunggu atau menyesuaikan rute secara aman. Jika tidak memungkinkan, robot akan memberikan perintah suara agar pengguna meminta bantuan orang di sekitar. Robot ini dapat mengantar ke lokasi penting seperti pintu keluar lift dan juga peron, serta mampu mengikuti jalur taktil di lantai stasiun. Setelah tugas selesai, robot akan kembali secara otonom ke stasiun pengisian daya. Investasi Tiongkok di bidang kesejahteraan disabilitas serta kemajuan dan juga kecerdasan terwujud disebut dapat melahirkan generasi baru alat mobilitas inklusif. Di tengah kelangkaan anjing penuntun terlatih dan juga terbatasnya alternatif terjangkau, uji coba di Shenzhen menjadi contoh nyata penerapan teknologi bantuan dalam transportasi publik. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita di Sorotan Dunia hari ini. Saya Deo Manik mewakili kru yang bertugas pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.